Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Antika, NIM 0603 1282 126035, kelas Indralaya, mahasiswa semester 2, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Media adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Salah satunya ialah flipbook atau buku digital. Buku digital merupakan publikasi berupa teks dan gambar dalam bentuk digital yang diproduksi, diterbitkan, dan dibaca menggunakan komputer atau alat digital lainnya. Langsung saja pada proses pembuatannya. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu materi, dibuat pada PowerPoint yang dibuat semenarik mungkin agar pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian, ubah PowerPoint menjadi bentuk format PDF. Selanjutnya, buka link flipbook pada Google. Kemudian, upload file, nama akun, email, password untuk memulai membuat flipbook. Kemudian aktivasi email. Jadi deh. Seperti inilah bentuk flipbook yang sudah saya buat. Kemudian salin link untuk dibagikan kepada peserta didik. Penggunaan flipbook dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dipengaruhi oleh ketertarikan siswa terhadap tampilannya yang lebih menarik dan interaktif daripada buku cetak. Kelebihan media flipbook yang pertama itu mudah dan praktis, di mana kita hanya perlu memanfaatkan teknologi untuk membuatnya dan dapat diakses secara gratis. Yang kedua, flipbook juga sebagai multimedia, sehingga siswa tidak akan bosan dan monoton saat membacanya karena disertai gambar dan animasi slide. Adapun kekurangan media flipbook online ini sewaktu-waktu dapat terjadi masalah, seperti website yang kita gunakan untuk membuat flipbook tidak dapat digunakan kembali, yang menyebabkan flipbook yang sudah kita buat tidak dapat diakses atau digunakan lagi. Baiklah, sebagai evaluasi pembelajaran, di sini saya membuat sebuah game berupa Quiz Wizard. Quiz Wizard merupakan sebuah platform online yang dapat digunakan dalam pembelajaran interaktif untuk membantu guru membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, serta dapat mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Langsung saja pada proses pembuatannya. Buka Google, lalu klik quizzes, kemudian login jika sudah terdaftar. Jika belum, lakukan dulu pendaftaran. Dalam quizzes ini terdapat banyak sekali template yang dapat digunakan untuk membuat permainan. Ini adalah permainan yang saya pilih. Kemudian tuliskan soal beserta jawaban. Lalu pilih jawaban yang benar. Begitu juga seterusnya.
Lanjut pada setting. Kemudian tulis nama game. Selanjutnya pilih kategori. Karena tidak ada ekonomi, maka kita pilih education. Finish. Setelah disimpan, beginilah hasil game yang sudah kita buat. Lanjut pada permainan. Ini adalah contoh jika ada siswa yang memainkan game tersebut. Penggunaan quiz wizard ini juga dapat memberikan semangat kepada peserta didik karena pembelajaran dibuat seperti permainan edukasi sehingga peserta didik merasakan perbedaan proses pembelajaran dari yang sebelumnya. Kelebihan quiz wizard yang pertama, papan permainan dapat dibuat sendiri oleh guru sehingga memudahkan untuk menyesuaikan jenis dan bentuk permainan. Yang kedua, ada banyak jenis permainan yang tersedia di quiz wizard, mulai dari pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Yang ketiga, guru bisa melihat dan menganalisis jawaban peserta atau siswa dengan mengklik fitur review. Kelemahan quiz wizard yang pertama, diperlukan fokus yang ekstra dalam pembuatan. Yang kedua, terbatasnya siswa atau pemain yang dapat mengakses satu permainan dalam website ini. Yang ketiga, siswa tidak dapat langsung memulai sebelum dimulai oleh pendidik. Kesimpulan dan saran. Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Pada masa pandemi seperti ini, media pembelajaran canggih sangat berguna karena seperti yang kita ketahui, semenjak pandemi pembelajaran dilakukan secara daring. Dengan pemanfaatan flipbook dan quiz wizard diharapkan dapat memberikan semangat serta motivasi kepada siswa. Saran yang pertama, manajemen waktu pembelajaran pada saat uji coba pengembangan perlu diperhatikan dengan baik agar pembelajaran berjalan secara maksimal. Yang kedua, pengenalan dan bimbingan terhadap penggunaan media pembelajaran flipbook dan quiz wizard harus benar-benar diperhatikan agar pada saat pembelajaran siswa tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.